Shh, Michael, bangun. Wih, bangun. Bangun. Iya, iya. Hah? Bangun? Bukannya sekarang jam 6 sore? Iya, tapi kan masih ada agenda. Agenda apaan? Siaran podcast. Siaran podcast? Iya, sama narasumber teman kita yang lagi kuliah di luar negeri. Lah, bukan itu tadi jam 12? Tadi ditunggu-tunggu, narasumbernya tidak membalas. Jam 12-nya itu waktu Jerman. Jerman sama Indonesia kan beda 6 jam. Oh iya, wah hampir saja lupa. 5 minutes later. Tes, 1, 2, 3. Mic-nya sudah oke? Lebih merdu dari suara Orpheus. Oke, dalam hitungan. 1, 2, 3, mulai. Jerman. Kamu sudah tahu 1-2 hal tentang negara ini. Mungkin kamu pernah mendengar merek mobil seperti Mercedes-Benz, Audi, atau BMW yang sebenarnya tidak begitu cara bacanya. Mungkin juga kamu pernah dengar nama perusahaan teknologi atau manufaktur alat rumah tangga seperti Siemens atau Bosch. Mungkin kamu pernah dengar nama beberapa kota di Jerman seperti Berlin, Köln, München, Dortmund, atau Düsseldorf. Atau kamu salah satu fans dari salah satu klub sepak bola di Jerman seperti Bayern München atau Borussia Dortmund dalam laga UEFA atau Bundesliga. Mungkin kamu pernah dengar sesuatu yang familiar dengan Jerman seperti bir atau sosis. Mungkin juga kamu pernah dengar anggapan bahwa orang Jerman itu galak, tegas, dan disiplin minta ampun. Dengan kurs mata uang euro yang digunakan di negara ini mencapai hampir 17.000 rupiah untuk 1 euro, beranikah kamu melanjutkan kuliah di negara ini? Sobat pendidikan, beberapa waktu lalu saya mengundang teman-teman saya yang berkuliah di Jerman untuk membagikan cerita mereka pada kita semua. Kamu penasaran? Mari kita sambut Jerman! Oke, untuk pertama, terima kasih sudah datang untuk berbagi cerita dalam Pai untuk sobat-sobat pendidikan yang juga ingin melanjutkan kuliah ke Jerman. Silakan memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu, termasuk nama, mungkin umur, angkatan masuk, sekarang tahun, semester keberapa, di universitas mana, fakultas dan jurusan apa. Halo semuanya, jadi namaku Margareta Florencia Kusnadi, umurku sekarang 20 tahun. Aku sekarang lagi studi jurusan Teknik Kimia di TUM atau Technische Universität für München, itu di Jerman. Semester ketiga. Oke, kita tahu bahwa di Indonesia sendiri banyak universitas yang bisa dibilang bagus ya. Misalkan UI, UGM, atau juga Atmajaya, dan banyak universitas lainnya. Tetapi bagaimana dan kenapa sih kamu memutuskan untuk kuliah di luar negeri? Sebenarnya aku dari SMA sih udah pengen kuliah di luar negeri. Kayak pikirnya udah deh pokoknya pengen kuliah tuh kayak di luar Indo sama di luar Asia. Jadi pilihannya tuh kalau nggak UK sama Jerman. Nah terus karena emang koko aku juga ke Jerman. Jadi ya udah aku juga sekalian. Maksudnya kayak kenapa tidak? Maksudnya pas aku lihat juga Jerman juga bagus. Terus kualitas pendidikan juga bagus kan. Uni-uninya juga bagus-bagus. Terus ya udah. Terus kalau misalnya ditanya kenapa? Karena aku pengen ngeliat keluar aja, pengen ngeliat dari keluar kebiasaan aku pengen hidup mandiri, aku pengen punya pengalaman baru di luar negeri, kayak gitu. Terus pengen lihat juga, aku tertarik juga sama kultur-kultur baru-barunya, kan beda banget tuh pastinya sama kultur-kultur Indo, gitu. Nah, kamu memutuskan untuk kuliah di luar negeri, tetapi kenapa harus di Jerman? Apa sih keuntungannya kuliah di Jerman daripada misalkan berkuliah di negara lain seperti Singapura, atau di Jepang, atau di Korea, atau mungkin di Amerika, atau di Inggris? Kenapa? Kalau ditanya kenapa harus di Jerman, pertama karena emang terkenalnya kan biaya universitas di sini kan emang rendah. Walaupun biaya sehari-harinya lumayan tinggi, cuman setidaknya kalau mau kuliah rendah lah ya biayanya. Terus karena aku pikir juga ya kenapa enggak gitu loh, karena kalau kalian lihat di internet kayak university ranking, universitas di Jerman tuh nggak kalah jauh gitu sama uni-uni lain yang biayanya juga selangit gitu.
Terus kalau aku kan prinsipnya emang kuliah itu buat cari ilmu, cari skill, cari koneksi, dan itu semua tersedia gitu di Jerman. Terus kayak perusahaan-perusahaan besar teknik atau perusahaan-perusahaan besar kimia kan juga ada di Jerman. Dan di kota-kota besar, kebetulan aku juga di München kan, jadi ada beberapa perusahaan yang bagus juga, yang mudah-mudahan aku bisa kerja di situ. Jadi aku pikir why not ke Jerman. Apa saja persyaratan yang kamu lalui ketika akan kuliah di Jerman? Karena masing-masing negara pasti persyaratannya beda-beda ya. Kita mau tahu nih, apa sih syarat-syarat yang harus dilalui ketika mau kuliah di Jerman? Wah, kalau misalnya persyaratan banyak sih ya kalau misalnya kuliah di Jerman. Apalagi pas awal-awal, sebenarnya kalau buat kita pelajar dari luar negeri, kita ngomongnya Ausländer, itu tuh harus melalui Studienkolleg dulu, yang kayak semacam college gitu, 1 tahun atau 1 semester, tergantung kotanya di mana. Terus yang pasti dibutuhkan adalah pertama, syarat bahasa dong. Kalian harus punya sertifikat bahasa B1 atau B2, itu minimal. Terus juga, kalau misalnya mau ke Jerman harus punya Sparkonto, itu kayak account bank gitu. Nah, terus setahu aku sekarang minimal nominal itu ditinggiin, jadi sebelum kamu ke Jerman, kamu harus udah punya Sparkonto ini, dan isinya itu udah harus kayak 10.000 euro kalau nggak salah sekarang, atau 8.000 euro gitu. Terus yang ketiga ya paling persyaratan-persyaratan buat bikin visa studinya sih yang susah, maksudnya kayak bukan susah, tapi dapetnya kayak dokumen kamu tuh emang harus udah lengkap semua. Sisanya ya persyaratan-persyaratan umum sih, kayak kita ijazah, sertifikat kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya dari Indo belum punya sertifikat B1 dan B2, gak apa-apa sih, soalnya di sini juga kalian bisa kan Sprachkurs, namanya kayak les bahasa, itu gak apa-apa gitu. Oke, ketika kamu memutuskan untuk kuliah di Jerman, apakah kamu memakai bantuan agensi atau lembaga kursus atau mungkin konsultan pendidikan seperti misalkan mungkin teman-teman sobat pendidikan umumnya berpikir bahwa kalau saya mau pergi kuliah di luar negeri, saya harus pakai bantuan agensi atau harus pakai lembaga kursus atau konsultan pendidikan begitu. Atau mungkin kamu dapat beasiswa atau malah semuanya kamu urus sendiri. Jujur, aku kuliah ke Jerman tuh sendiri. Bener-bener sendiri, siapin semua sendiri. Soalnya menurut aku, secara pengalaman aku ya, sebenarnya kalian sebenarnya udah bisa sendiri sih. Karena semua syarat-syarat apa aja yang harus dokumen dibutuhkan, semuanya itu tuh udah terlampir di website-website. Kayak kalian sebenarnya tinggal baca sendiri aja gitu. Rajin-rajin baca lah sebenarnya intinya mah. Tapi banyak juga yang pakai bantuan agensi. Kenapa? Karena sekarang tuh agensi ya, kebanyakan itu plus lembaga kursus. Jadi dia juga ngajarin bahasa. Plus nanti tuh mereka tuh bakal bantuin kamu untuk persiapan kamu ke Jerman. Misalnya visanya atau dokumen-dokumennya nanti untuk apply Stuttgart. Cuma menurut aku sebenarnya sendiri bisa kok. Dulu tuh aku cuma tanya-tanya, ketemu kan kakak-kakak kelas juga ada beberapa yang ke Jerman, aku tanya-tanya. Terus kalau misalnya bahasa, aku sebenarnya emang udah dilesin sama mama dari awal SMA, les di rumah kan, privat. Jadi pas aku kelas SMA 2 awal itu aku udah dapat sertifikat bahasa B1. Jadi gampang. Oke, luar biasa ya, diurus sendiri. Nah, sekarang boleh tolong dong bagikan pengalamanmu tentang kehidupan sebagai seorang mahasiswa Indonesia di Jerman. Menurut kamu, mungkin ada hal apa sih yang menarik yang menurut kamu harus diketahui oleh calon mahasiswa Indonesia yang juga pengen kuliah di Jerman gitu? Duh, kalau pengalaman pasti banyak banget sih, karena aku sekarang kan udah hampir 2 tahun di Jerman. Beberapanya sih, dulu kan aku Studienkolleg tuh, 1 tahun kan, itu aku dulu tuh di Karlsruhe, di kota Karlsruhe namanya, di KIT. Jadi, Studienkolleg tuh bener-bener kayak kelas pas SMA. Jadi kita tuh datang setiap hari, Senin sampai Jumat ke kelas, ada pelajaran-pelajarannya. Itu tuh kita tuh belajar itu sebenarnya buat persiapan universitas gitu loh. Jadi kita belajar pelajaran kayak fisika, matematika, kimia, terus ada lab juga, praktikumnya. Itu dalam bahasa Jerman semua kan. Dan juga belajar bahasa Jerman memang pastinya. Seru banget sih. Terus satu kelas tuh kan aku teknische kurs itu atau kelas teknik. Terus aku tuh waktu itu satu kelas tuh kira-kira 20 orangan. Terus aku Indo itu bertiga. Ada juga ada India, teman baikku ada dari India sama Rusia. Terus ada juga dari Spanyol, itu kayak seru-seru semua.
Terus ada juga dari Vietnam, ada dari Mongol, ada dari Cina, terus juga ada dari negara-negara lain. Terus karena kita yang pastinya kelas selama satu tahun sama-samaan terus, jadi pasti kita deket dong, tuh udah kayak SMA. Jadi kayak banyak aku makan makanan kayak makanan-makanan spesial mereka, kayak khususnya mereka, misalnya ada dari Rusia, Spanyol, oh India juga. Oh terus pas Imlek kan juga yang dari Cina kita rayain bareng kan. Seru banget sih, aku juga belajar kayak sedikit bahasa-bahasa mereka. Jadi aku di Student College bukan belajar Deutsch doang, tapi juga belajar bahasa-bahasa lain, Spanyol, ada Rusia, bahasa Mongol. Dan menurutku ini bisa menjadi salah satu hal menarik sih buat kalian-kalian yang emang pengen ke Jerman. Kayak pengalaman yang kalian dapat di sini tuh pastinya bakal fun banget, asal kalian kalian itu bersosialisasi, kalian tuh gak malu gitu ngomong Jerman. Karena yang pastinya aku juga awal-awal ngomong Jerman juga maksudnya bisa dengar, bisa ngomong dikit-dikit, tapi maksudnya gak lancar-lancar banget. Cuman kalau misalnya emang kalian gak latih, gak bakal lancar. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman ngajak kayak makan malam atau kayak ada ya acara-acara, ya kalian sebisa mungkin kalian ikut. Karena pas Student College juga pelajarannya tuh somehow ya, kalau yang teman-temanku yang bisa dari kayak Rusia, dari Jerman, dari Spanyol, itu mereka bilang tuh di SMA mereka belum belajar. Tapi somehow kita tuh SMA tuh udah belajar. Jadi sebenarnya kita tuh pelajarannya menurut aku udah lebih maju gitu, lebih duluan gitu. Terus kalau pengalaman aku di kuliah, ya gitu sih, kayaknya kayak kuliah-kuliah biasanya harus belajar banget karena banyak juga kan difficulty bagi kita pelajar dari luar negeri. Terus juga sebenarnya aku kayak benar-benar berinteraksi sama teman-teman kuliahku tuh pas semester 1 doang, karena semester 2 kan udah mulai online, jadi kayak sulit juga buat ketemu. Terus sekarang juga semester 3 kita masih online, kayak benar-benar full online, cuma kayak ada praktikum aja sekarang, bisa datang ke uni, tapi itu tuh kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi pergaulanku tuh karena sekarang aku tinggal di kayak Vonheim atau kayak semacam dorm gitu lah, anggap aja dorm. Jadi teman-teman sini kan juga banyak, kayak ada banyak banget yang dari Jerman, jadi aku juga bahasa juga dilancarin dari sini. Kayak kita juga kadang ada beberapa kali masak bareng. Aku masakin masakan Indo buat mereka masakin masakan Jerman buat aku, atau masakan India buat aku. Ada dari negara-negara lain gitu. Ya kayak gitu sih pengalaman menariknya, tapi itu juga emang pengalaman menarik secara umumnya kalau kalian emang kuliah di luar negeri, karena bener-bener deh kultur dari orang-orang tuh yang dari negara-negara lain tuh semuanya tuh unik. Dan kalian tuh pasti nanti mikir kayak, oh ya, oh gitu. Terus kayak, oh, pokoknya keren-keren deh, gitu. Nah, jika dibandingkan dengan teman-teman yang berkuliah misalnya di Taiwan atau di Tiongkok atau malah di Singapura atau di Malaysia, tempat kuliahmu itu terbilang cukup jauh. Karena kita berbicara bukan beda negara lagi, tetapi sudah beda benua. Kalau Indonesia di Asia, kalau Jerman di Eropa. Dan juga tentu dibarengi dengan harga tiket yang pasti juga tidak murah juga, pasti mahal. Dan jarak yang jauh ini, sehingga mungkin frekuensi kamu untuk pulang ke Indonesia mungkin sangat sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang bisa kuliah misalkan di Taiwan atau di Tiongkok atau di Singapura. Nah, apakah ada perasaan kangen dengan keluarga atau rumah atau mungkin dengan negara Indonesia ketika pertama kali datang berkuliah di Jerman? Kalau aku pribadi ya, aku setiap tahun harusnya pulang sih, kayak setahun sekali. Cuma kan tahun ini aku nggak pulang gara-gara ada COVID juga. Jadi maksudnya lebih baik, alangkah baiknya aku di sini aja, karena aku malas kayak karantina gitu 2 minggu kayak udah habis waktunya. Cuma kalau pasangan kangen sama keluarga pastilah ya. Kayaknya aku pikir juga semua orang yang merantau ke luar negeri, yang sendiri-sendiri gitu pasti kangen dong sama keluarga rumahnya. Terus kayak ketika pertama kali datang ke Korea tuh kebetulan aku tuh ditemenin sama mama. Terus pas mama udah balik, karena aku udah dapet student collect di Karlsruhe, perasaan kangennya itu gak terlalu tinggi banget sih, karena aku tuh orangnya tuh excited banget sebenarnya sama kuliah di negeri. Jadi aku sangat excited dengan pengalaman ini. Jadi aku pikir ya kangen keluarga, maksudnya aku juga video call gitu loh. Aku juga kayak tanya kabar. Terus kayak kalau di sini kangen kayak masakan Indo, to be honest, di sini itu teman-temanku somehow jago masak. Apa mungkin karena kita
hidup sendiri, jadi sering masak, terus jadi jago masak ya. Pokoknya kita juga kadang juga masak-masak gitu loh, masak-masak bareng, masak-masak makanan Indo kan kita tinggal resepnya. Pasangan kangen keluarga ya itu tuh sebenarnya gimana ya? Aku nggak kangen karena aku emang udah berkomunikasi gitu loh dengan keluarga. Jadi aku nggak terlalu gimana. Dan justru aku kangen sama anjingku. Karena aku nggak bisa berkomunikasi sama dia pas aku di sini gitu. Dan aku juga kangen sama teman-teman Indo kan, teman-teman SMA. Ya kangen aja sih pas awal-awal datang ke sini, kayak kabar mereka gimana ya, kayak kan udah pencar-pencar semua. Kan angkatan aku juga banyak yang luar negeri, kayak semuanya pisah-pisah, kayak ya gitu deh. Yang aku kangen juga kangen beli makanan jajanan yang murah, karena di sini kalau mau jajan ya gimana ya, semuanya juga mahal-mahal. Kalau di Indo kan ya ampun, tinggal keluar tinggal beli bakso, beli siomay, aduh semuanya ada deh. Tapi kalau kalian emang kangen makanan Indo di sini, nggak usah khawatir, kalian belajar aja masak, atau nggak kalian masak-masak bareng bisa kok. Rasanya ya mirip-mirip, tapi nggak bakal seenak apa kayak abang-abang, nggak. Berdasarkan data terakhir yang saya lihat dari Bank Indonesia, kurs mata uang rupiah ke euro saat ini hampir menyentuh angka tadi kita sudah katakan sekitar 17.000 rupiah per 1 euro. Dari segi ekonomi rata-rata orang Indonesia, jumlah ini mungkin terbilang cukup besar tentunya. Bagaimana caramu untuk menambah penghasilan per bulan selain yang tentunya diberikan oleh orang tua? Yes, bener banget. Kurs mata uang rupiah ke euro sekarang tinggi banget. Cara menambah penghasilan, aku sekarang kerja. Aku cari kerja. Dulu tuh semester 1, semester 2, pas aku student college dulu deh. Student college itu aku kerja pas kelar student college. Kenapa? Karena aku tuh ke Jerman. Rentoku bilang, kamu tuh tujuan utama pergi kuliah kan emang belajar. Jadi kalau misalnya emang pelajarannya susah, apalagi kan kita mata modern language-nya itu bahasa Indonesia. Maksudnya Jerman kan juga bukan modern language kita. Jadi kita harus ekstra, bener-bener deh, kita tuh harus ekstra usaha buat belajar pelajaran di sini. Karena pakai bahasa Jerman. Itu mengapa aku waktu itu kerja cuma pas liburan. Terus semester 1, semester 2 aku juga kerja, dan itu kuliah, dan itu aku juga kerja pas liburan doang. Karena pas kuliah itu kamu benar-benar semester 1 itu kamu harus beradaptasi, beda semua gitu loh. Belajarnya juga harus ekstra buat Auslander terutama. Terus semester 3 ini aku kerja sambil belajar. Kenapa? Karena aku lihat-lihat sekarang kan semua online. Terus aku lihat kayak aku tuh sekarang udah bisa, aku udah adaptasi dan aku udah bisa ngimbangin waktuku belajar dengan aku beraktivitas. Terus aku juga semester 3 itu kuliahnya tuh nggak sepenuh semester 2. Jadi aku pikir kenapa tidak, terus buat tambahan. Soalnya di sini juga UMR ya. UMR sini itu kayak 10, di kota-kota ya, setiap kota-kota beda ya. Di kota München itu 10 komaan atau 9 komaan dan euro per jam. Dan itu banyak. Terus kayak ya lumayan lah buat uang jajan, buat nutupin uang lain. Jadi aku kerja sekali seminggu aja sih di kayak toko bakery gitu. Sebenarnya kalau udah semester 3, kalian juga udah bisa kerja jadi yang namanya Werk Student atau Werk Studentin. Itu tuh kayak kerja di kayak kantoran gitu loh, yang sesuai dengan bidang kalian. Aku juga sebenarnya lagi cari-cari kayak gitu. Ya aku lagi daftar-daftar gitu. Terus juga kalau misalnya emang kalian punya waktu, kalian juga bisa buka-buka PO. Kalian di sini PO, apalagi khususnya makan Indo ya, menurutku laku banget sih, karena kan orang-orang ini juga pada kangen kan makan Indo. Jadi kalau kalian jago masak, kalian bisa buka PO. Saya pernah mendengar stereotip, dan ini mungkin stereotip yang tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain juga. Bahwa orang Jerman itu cenderung kaku, formal, serius, sangat disiplin, suka keteraturan, dan tidak mau bicara bahasa lain selain bahasa Jerman. Bagi beberapa orang Indonesia mungkin hal ini bisa menjadi salah satu faktor gegar budaya. Berdasarkan pengalaman kamu, bagaimana sih masyarakat dan pergaulan di Jerman itu? Kalau misalnya gak mau bicara bahasa lain selain bahasa Jerman, itu bener-bener sesuai orangnya banget ya.
Itu sesuai orang, nggak semua orang Jerman kayak gitu. Orang Jerman tegas, disiplin, tepat waktu itu bener banget. Karena dulu aku nggak dulu kayak ini aku baru pindah kan ke dorm. Sebelum pindah ke dorm tuh aku tinggal itu sama kayak orang tua gitu, orang tua udah cewek, udah tua banget, udah kayak umur 70 dan asli Jerman. Dan dia tuh bener-bener disiplin, tegas, parah. Kayak kamu kalau misalnya bilang, oh iya nanti aku datang ya kayak nanti aku nyampe jam 10, kamu tuh kayak atau enggak kamu masak jam 10, kamu tuh harus masak jam 10. Plus minus itu cuma 5 menit. Kalau misalnya kamu udah bilang, kalau plus minusnya itu kayak udah 30 menit, itu bilangnya jangan bilang jam 10. Kamu bilangnya, oh kira-kira jam 10. Tapi itu pun kayak cuma plus minus 15 menit dan 30 menit. Dan kalau misalnya kalian nggak masak di jam segitu, maksudnya kayak mereka pasti bakal kayak nggak enak gitu loh. Kayak, ini orang apa sih telat mulu, kayak gitu-gitu. Disiplin ya sih, cuma kalau misalnya kayak kaku gitu, kayaknya enggak sih. Beda banget sih sebenarnya stereotipnya sama orang-orang Asia. Bedanya tuh kalau misalnya orang Asia, ini menurut aku doang ya, kalau misalnya orang Asia kan kalau misalnya kayak ketemu sama orang baru khususnya kayak kita pasti kayak hai, kayak langsung kayak jurusannya, maksudnya kayak jurusannya apa, kuliahnya apa, langsung ngobrol, terus kayak lama-lama bisa ngegosip gitu loh, terus kayak ngobrolin hal-hal yang kayak privasi, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya orang Jerman tuh enggak, kalau orang Jerman tuh kamu tuh kayak buat mereka bisa terbuka, itu tuh butuh waktu yang lama. Apalagi kamu kan Auslander, kamu dari luar, kamu orang asing, terus kamu juga nggak bisa bicara bahasa mereka dengan sangat-sangat lancar gitu loh, kayak benar-benar bahasa mereka gitu. Tapi nggak semua Jerman kayak gitu. Kalau misalnya kayak di dormku juga, kayak kita tuh pasti mulai dari masak-masak bareng. Terus lama-lama mereka ngomongin tentang kehidupan mereka. Cuma emang beda aja kalau misalnya kalian denger ngomongin tentang kehidupan mereka, keluarga mereka, atau kehidupan mereka itu kayak sebenarnya emang beda gitu sama kita orang Indonesia, orang Asia tuh beda. Jadi paling kalian paling shock dikit, tapi kayak itu bagus gitu. Jadi kita juga bisa respect budaya mereka, pendapat mereka gimana, dan kita pikirannya itu menurut aku jadi terbuka gitu, luas dan terbuka. Terus sebenarnya juga kalau yang nggak mau bicara bahasa lain itu kayak bukan nggak mau deh, tapi kan beberapa orang Jerman sini juga emang nggak bisa bahasa Inggris atau emang nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Mereka emang sangat suka dengan sangat ada punya self love gitu loh sama bahasa Jerman. Jadi ya gitu sih. Tapi hal yang aku respect dari mereka, walaupun kayak kita, kalau misalnya teman-teman dari Jerman ya, kalau misalnya mereka kayak dengar kita bicara, maksudnya kan pasti ya kayak bicara kan juga maksudnya nggak secepat mereka, karena mereka kalau bicara cepet banget. Mereka tuh respect kita gitu loh, kayak bahasa Jerman kamu bagus banget, kayak maksudnya pasti mereka puji kayak gitu loh, kayak. Dan itu aku pribadi aku respect sih, kayak setidaknya mereka menghargai kita juga yang walaupun bicara itu nggak selancar bahasa mereka, dan mereka tetap mau dengerin itu terus. Kadang juga mereka koreksi apa yang kita ngomong, dan itu menurut aku kayak baik banget, kayak bagus banget. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih kalau misalnya ke Jerman, maksudnya semua itu diawali dengan kalian ngomong, kalian kayak nanya-nanya. Kalau misalnya kalian Jerman tuh harus orang yang harus dideketin duluan. Jadi kalau kalian nggak deketin ya jangan berharap bisa teman sama mereka, nggak bakal bisa. Kalian harus deketin duluan, kalian harus ngobrol duluan, ngomong-ngomong, nanya-nanya, terus lama-lama pasti nanti kalian ajak masak bareng atau ajak apa, nanti lama-lama juga deket kok. Apa yang kamu suka dari Jerman? Apa juga yang kamu tidak suka dari Jerman? Apa yang aku suka dari Jerman? Yang aku suka dari Jerman itu kalau misalnya aku ngelihat keluar jendela kamar kayak bagus gitu bangunan-bangunannya. Terus kayak aku juga suka, pokoknya secara overall aku suka. Karena aku tinggal di München ya. Kalau misalnya di Berlin kan beda, itu kan berbeda kayak kota besar, semuanya kayak gedung-gedung gitu kan. Kalau misalnya di sini kan, kalau di München itu banyak juga nature-nya. Jadi aku suka banget kayak. Aku juga suka main basket, dan kebetulan aku tahu satu hal yang aku suka banget dari Jerman. Di sini tuh banyak banget playground gitu loh, dan playground itu pasti ada kayak lapangan basket, lapangan futsal, dan itu emang terbuka gitu, bahkan nggak ada pagar, jadi kalian bisa main kapan aja, dan itu banyak dimanapun, kayak kalian tinggal cari di Google Maps atau kalian lagi jalan tiba-tiba ngeliat
Dan jadi kayak aku juga suka main basket bareng. Dan yang serunya tuh kalau misalnya kamu main basket, nanti kamu bisa main sama orang-orang yang lagi main basket situ juga, kayak orang-orang Jerman atau orang-orang lain yang main basket situ juga, dan itu seru banget. Jadi nanti kan kayak main tim gitu-gitu. Jadi ya kayak lucu sih. Terus yang aku suka juga makanan-makannya juga aku suka kok. Kayak ya aku juga makan makanan dari restoran Cina atau Vietnam. Semuanya kayak dari India semua aku cobain. Terus yang aku suka juga, transportasi di sini sangat-sangatlah efisien, praktis, bersih. Kalau di kotaku lumayan bersih. Dan gak kayak kemana-mana bisa pakai kereta gitu loh. Kereta bawah tanah tuh kemana-mana bisa pakai itu. Jadi aku cuma beli tiket, semester tiket namanya. Itu buat student per semester. Dan bisa kemana aja pakai kereta. Jadi nggak harus pakai mobil ataupun apapun itu. Terus tuh biasa sih, aku kan orangnya emang suka kayak jalan gitu, maksudnya jalan kaki gitu loh, kayak ngeliat-ngeliatin pemandangan atau apa. Dan di sini tuh emang bener-bener orangnya emang jalan kaki gitu loh. Jadi kayak kemana-mana emang jalan kaki. Terus kayak aku suka banget sih, kayak emang ada jalan buat pejalan kaki gitu. Dan kan mobilnya juga nggak banyak-banyak banget, jadi kayak kita nggak merasa banyak asap atau gimana pas lagi jalan. Yang nggak suka dari Jerman ya, jujur aja sebenarnya sekarang aku nggak kepikiran sih yang aku nggak suka dari Jerman. Apa ya? Aku nggak kepikiran sih. Mungkin ya itu sih, makanannya kalau misalnya mau jajan nggak ada yang kayak bener-bener murah banget, tapi itu normal sih. Kayak itu bukan yang bikin gara-gara itu jadi aku nggak suka sama Jerman, enggak sih. Aku suka banget sih sama Jerman. Karena nature-nya dapet, kotanya dapet. Terus kalau misalnya aku mau wandern atau itu hiking, itu juga deket, cuma tinggal naik kereta 1 jam. Kayak itu langsung bisa hiking gitu loh. Terus kayak danau sini tuh juga banyak, bener-bener danau gitu yang kalian bisa duduk piknik. Day trip itu banyak banget tempat wisata kayak gitu-gitu ya. Dan aku emang suka banget sama nature, jadi ya why not. Terus aku suka juga karena sini ada winter kan. Terus kebetulan aku di München itu dekat sama pegunungan Alps yang kita bisa naik ski. Jadi kayak, banyak deh pengalaman yang bisa, kalau misalnya kalian Jerman, pengalaman misalnya kalian dapat tuh dari segi belajar, segi bersosialisasi atau aktivitas. Terus PPI di sini tuh, PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia, itu juga aktif, dan di setiap kota ada, dan acara-acara itu banyak, dan juga suka makanannya itu suka makan Indo, dan itu enak, itu seru-seru semua sih. Jadi menurut aku kalau misalnya di Jerman suka aja sih semuanya. Oke. Ya, ternyata dari mendengar dari penjelasan kamu ini, Jerman tuh negara yang sangat menarik gitu ya. Dan saya jadi tertarik juga mau pergi ke sana, karena dulu saya juga sebetulnya pernah bercita-cita mau kuliah di Jerman, tapi sekarang ya tunggu S2 aja mungkin, atau nanti sesudah kerja. Yang mana membawa kita kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu kita masuk ke bagian sistem pendidikan. Bagaimana sistem pendidikan di Jerman? Kalau menurutmu, apakah tergolong mudah, sedang, atau cenderung sulit buat mahasiswa Indonesia, so to say? Sistem pendidikan yang pastinya sulit. Bukannya gimana ya, cuman menurut aku sulit karena juga kita ada satu halangan, yaitu bahasa. Bahasa itu karena semua pelajaran tuh dari auf Deutsch atau pakai bahasa Jerman. Jadi kadang tuh buat kita bisa mengerti kayak seluruh konsepnya itu agak sulit. Karena kan juga dosen kan beda-beda. Dosen ada yang ngomongnya pelan, mungkin emang dipelanin kali ya buat kita dengar pelan. Ada juga yang ngomongnya cepet gitu loh, dan kayak ya kita harus belajar ekstra sih buat bisa memahami apa yang dia ngomong. Tapi menurut aku plus ekstra sulitnya cuma gara-gara bahasa dan gitu-gitu sih. Maksudnya sih saya menurut aku semua kalau kuliah emang susah gitu. Kuliah mana yang nggak susah? Kayak kita emang belajar dan emang semua ini baru gitu loh. Kita emang belajar buat mendalami knowledge kita. Jadi kalau aku mau jawab pertanyaannya sulit, tapi emang sulit secara normal, karena kuliah emang sulit. Menurutmu, bagaimana rasanya sih kampus life di Jerman? Apakah padat dengan kegiatan, atau mungkin malah cenderung lebih santai jatuh-jatuhnya? Kalau kampus life di Jerman,
Kalau kegiatan tuh pasti semua itu kayak framilih atau kayak maksudnya apa ya, framilih apa ya ngomongnya ya? Volunteer. Jadi kalau kalian mau datang ya datang, enggak. Pokoknya di sini tuh semua bebas deh. Yang pastinya padat dengan pelajaran iya. Karena kuliah pasti padat, kayak saya belajar harus lecture-nya itu banyak sesuai modul yang kalian ambil di semester itu. Terus kalau kegiatan-kegiatan ekstranya lain, itu sebenarnya kebanyakan maksudnya kayak ini acara-acara kampus gitu loh, itu mah ya pasti kalian terserah bebas, mau pergi, mau enggak. Tapi secara overall padat banget sih, aku tuh kayak bener-bener pas kuliah tuh padat dari semester 1, semester 2, semester 3 pun sekarang sebenarnya lumayan padat, karena aku sekarang ada praktikum kan. Terus pas semester 1, semester 2 tuh misalnya ada modul informatik, dan itu tuh, makan waktu deh, kita mesti kayak ada kayak tes-tes kecilnya gitu, banyak tes stat, banyak kuis-kuis, dan itu misalnya kadang juga dinilai, tapi setidaknya dinilai harus lulus gitu, ada poin-poinnya gitu. Terus juga ada pelajaran kayak menggambar mesin, dan itu makan waktu banyak banget. Jadi ya padat banget sih. Kalau santai kayaknya nggak mungkin santai ya, kecuali kalian memilih buat santai. Karena kalau misalnya seandainya modul kalian ambil di semester ini dikit pun, pasti kalian nanti yang pertama bisa aja kerja. Atau kalian bisa aja ngambil, di sini tuh banyak modul-modul pilihan. Jadi kalian tuh bisa ambil kelas itu misalnya, walaupun itu nggak termasuk dalam modul wajib kalian gitu loh. Misalnya ada kelas bahasa, kalian bisa belajar Spanyol, bisa belajar bahasa Mandarin, bisa belajar bahasa semuanya. Itu disediain di kampus. Terus juga ada banyak deh, ada kelas belajar latex, itu juga semuanya banyak deh kelas-kelas tambahan yang emang bisa menurut aku nanti berguna sih ke depannya. Terus di sini juga selain kampus life ada juga namanya CTHS. Itu kayak dari Uni itu kayak klub-klub gitu loh. Misalnya ada klub badminton, klub basket, klub futsal, sport-sport gitu loh. Ada klub pilates, yoga, semuanya banyak banget. Ada klub ski, klub itu pasti setiap Uni ada. Klub apalagi ya, nari, apapun. Semester lalu aku ikut yoga sih, dan itu seru banget kayak jadinya, karena aku juga pengen belajar yoga. Semester ini sayangnya kayak gitu-gitu lagi off dulu kan, karena sama COVID, jadi kita nggak bisa. Jadi kalian di sini tuh bukan cuma bakal belajar doang, tapi kalian juga menurut aku saranku jangan santai-santai aja, karena sini tuh banyak banget aktivitas yang bisa kalian ikutin. Dan itu tuh gratis gitu, emang udah disediain dari Uni, kayak kenapa nggak ikut gitu. Nambah teman iya, nambah skill iya banget. Terus kayak biar nggak gabut, of course iya banget. Fitur apa yang menurutmu sangat khas dari pendidikan tinggi dan sebuah kampus di Jerman? Yang mungkin sangat kontras dengan pendidikan tinggi atau kampus di Indonesia. Well, menurut aku kampus di Jerman itu fiturnya itu yang paling bagus research. Research di sini bagus banget dan banyak gitu loh. Dan kalian emang difasilitasin, didorong buat punya ground sendiri gitu loh, kayak emang didorong buat melakukan research gitu loh. Terus yang aku suka itu praktikumnya itu bener-bener banyak, karena aku lebih suka sebenarnya lebih suka praktek sih daripada teori. Maksudnya ya siapa enggak gitu. Dan emang banyak gitu loh, kalian pasti bakal ada praktikum, dan itu aku suka banget. Dan kalian diajarin tuh banyak di pas praktikum. Aku tahu. Terus kalau misalnya di sini, aku nggak tahu sih sebenarnya actually di Indo kayak gimana. Cuma kalau di sini nanti kalian semester 5 atau semester 6, kalau kebanyakan ya, kalau jurusan teknik, kalian harus praktikum. Praktikum tuh sebanyak kayak 1 bulan atau 2 bulan gitu, aku agak lupa. Itu tuh jadi kalian tuh kerja di perusahaan gitu loh, sebagai magang, namanya magang. Kalian harus magang, dan menurut aku tuh bakal jadi experience sangat kayak bener-bener itu experience emang di dunia kerja itu kayak gitu loh, gimana kalian mengaplikasikan knowledge kalian sama ini kalian dapat di kerja itu. Dan kalau yang aku dengar sih sebenarnya kayak kalau pas magang itu kalian kayak knowledge dari kampus tuh paling cuma 10% 20% gitu, sisanya baru, dan sisanya itu benar-benar emang skill kerja, skill lapangan. Jadi satu fiturnya praktikum.
Tapi beberapa jurusan juga ada namanya for praktikum. Itu justru kalian harus praktikum sebelum kalian mulai uni, dan itu salah satu persyaratan. Itu cuma kayak beberapa jurusan doang. Contohnya kayak teknik sipil, teknik mesin kalau nggak salah. Terus yang enak kayak tuh di sini tuh yang pastinya mesinnya itu nggak lengkap, maksudnya kayak banyak, dan kalian kalau misalnya emang pengen belajar kayak mesin-mesin spesifik atau belajar tentang tema spesifik, kalian bisa tanya aja ke dosen kalian, dan pasti mereka gladly help. Mereka sangat maunya tuh emang kalian tuh deeply engage gitu ke kuliah kalian dan ke pelajaran mereka. Jadi ya bagus sih. Oh, terus sebenarnya di sini tuh organisasi itu banyak. Organisasi di kampusnya tuh banyak banget, dan kalau misalnya kalian emang bener-bener pengen, kalau misalnya kayak sosial itu ada. Kalau tentang research gitu juga organisasi ada, dan itu semua jalan, dan itu semua tuh bener-bener didanain, dan kalian nanti bisa ikut lomba-lomba kayak gitu-gitu deh. Terus kayak ya pengalamannya jadi banyak gitu deh. Menurut kamu, tips-tips apa yang harus diketahui oleh calon mahasiswa Indonesia yang pengen berkuliah di Jerman? Tips ya. Kalau tips tadi aku udah ngomong banyak sih. Ya, tips kalau mau kuliah di Jerman pertama belajar bahasa yang baik-baik deh. Maksudnya kalau bisa belajar bahasa itu sedini mungkin. Jadi kalian juga nggak kewalahan gitu loh kalau mau deket-deket mau kuliah ke Jerman. Terus kedua, kalau misalnya kalian emang pas mau daftar, jangan ketinggalan satupun dokumen, karena kan kalau misalnya kalian kayak biaya Indo kan pertama makan waktunya banyak buat ke Jerman, terus biayanya juga setahu aku mahal kan kirim-kirim dokumen kayak gitu. Jadi kalau bisa persiapin dokumen yang lengkap. Terus kalau misalnya emang nggak mau pakai agen, bisa kok, maksudnya nggak usah pakai agen juga nggak apa-apa, sendiri tuh bisa. Semua itu pokoknya bener-bener semua itu ada di website universitas masing-masing. Dan kalau misalnya emang kalian punya misalnya anak tante atau anak teman mama gitu emang lagi kuliah Jerman, jangan malu buat nanya aja. Dan atau enggak, satu tips dari aku, kalian bisa tanya ke PPI. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesianya. Misalnya kalian mau kuliah di München sini, ada namanya PPI München, kalian nanya aja di Instagram, pasti nanti dijawab, atau enggak langsung email, itu nanti dijawab. Terus kalau tips aku pas kalian udah sampai di Jerman, jangan malu, bener deh. Jangan, saran aku bener-bener jangan cuman ngobrol ke orang Indo kayak, iya maksudnya pasti sama bahasa sendiri nyaman dong. Itu mah nggak apa-apa kalau misalnya kalian ngobrol, gosip, ceritain tentang masalah kalian itu it's okay. Cuman jangan pernah malu buat ngomong sama orang-orang lain gitu, sama orang-orang luar. Karena kalau dari awal, misalnya kalian baru kelas itu baru masuk, menurut aku itu adalah saat yang tepat buat kalian banyak ngomong. Karena kalau misalnya kayak udah tengah-tengah semester gitu, ya maksudnya kalau misalnya udah sering kelas bareng, aneh aja gitu loh kalau misalnya kalian baru ngomong pas tengah-tengah semester, kenapa nggak dari awal gitu. Dan semua orang kan, karena semua orang luar kan juga pasti belum punya teman dong pas awal-awal. Nah itu saatnya dimana kalian jadi teman mereka gitu. Kalau misalnya tengah-tengah kan pasti mereka udah ada gerombolan sendiri, dan menurut aku kalau misalnya kalian emang mulainya dari situ, kayak menurut aku agak susah buat masuk gitu loh, masuk ke lingkungan mereka tuh susah. Jadi harus tipsnya dari awal kalian udah harus berani ngomong, walaupun misalnya Deutsche agak aburadu atau acakadu, is okay, kayak mereka respect itu gitu. Oke, wow. Perbincangan tadi kita sudah sangat menarik ya, dan tentu saja semoga berguna untuk sobat-sobat pendidikan PAI yang juga ingin kuliah di Jerman. Walaupun pergi jauh dari rumah dan keluarga, tapi ternyata kuliah di Jerman itu banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan dan sangat menarik ya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Sebelum kita harus mengakhiri perbincangan ini, sayangnya mau tanya dong, pesan apa yang ingin kamu sampaikan untuk sobat-sobat pendidikan di Indonesia yang ingin menempuh perguruan tinggi di Jerman juga? Well, pesannya udah tadi sesuai sama tips-tips aku sih. Terus pesan aku, kalau misalnya emang kalian udah kuliah di sini, jangan sampai tergiur dengan kerja kayak bener-bener kerja terus. Maksudnya kerja itu is okay, cuman jangan sampai yang kerja bener-bener, kalau kalian lagi kuliah ya bener-bener kayak full time gitu. Karena buat aku, karena aku tahu beberapa bisa tergiur dengan gajinya, karena gajinya tinggi loh. Kalau misalnya kalian full time itu, aku pernah
sebulan itu dapat sampai 1.700 euro. Itu berapa tuh? 1.700 kali 17.000. Aduh banyak ya. Itu sekitar 29 juta ya, 29 juta per bulan. Bayangin, cuma kerja bisa doang, cuma kerja di toko roti atau kerja dimanapun itu. Rata-rata segitu sih. Pokoknya ingat tujuan kalian tuh kuliah di luar negeri. Pertama pasti buat belajar, jadi fokusin belajar. Dan cuman kalian yang tahu apakah emang kalian bisa menyimbangi waktu kalian belajar dan misalnya kerja dan juga beraktivitas lain. Karena kalian pasti kemungkinan besar ikut aktivitas lain dong, kayak organisasi atau apapun itu, volunteer, atau sini juga banyak volunteer atau apapun itu. Kalian yang tahu sendiri apakah kalian mampu buat emang imbangin waktu-waktu itu. Kalau misalnya studi kalian keteteran, aku saranin jangan dipaksain kerja. Jangan pernah dipaksain kerja. Kalau selalu fokus sama studi. Karena itu tujuan kalian bachelor. Dan jauh-jauh ke Jerman dan pikirin usaha kalian buat belajar bahasa-bahasa Jerman ini. Jangan sampai bikin kerja jadi penghalang kalian buat dapat nilai bagus gitu. Udah sih, kayaknya itu pesan-pesan penting yang aku bisa sampaikan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan apa, misalnya bisa nanya-nanya sih. Aku juga masuk dalam PPI München, jadi kalau misalnya kalian mau nanya apa, ya search aja di Instagram gitu, tanya-tanya, it's okay. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dalam perbincangan ini bersama Pai. Nah, Sobat Pendidikan, bagaimana? Tetap dengarkan terus Pai dengan episode-episode baru setiap Selasa siang di SoundCloud dan mungkin nanti di YouTube juga. Let's go on the journey!